materi yang mana nantinya akan ada sesi tanya jawab. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Maulana Mahfud, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum Islam, waktu dan tempat betul kaula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya bertengkaulah menjadi pembina Majlis Dzikir wa Ta'lim Fastabiqul Khairat, pimpinan Majlis Dzikir wa Ta'lim Fastabiqul Khairat, ketua sareng kepengurusan sebagai bebenah takmir masjid, hadirin undangan sekasatejana badan kaula mulki, merupakan satu kehormatan yang luar biasa kabupaten kaula samangkin kaula diberi kesempatan kangkui apangki para panjenengan sedaya dalam acara kepada tanya jawab seputar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah persiapan kaula sareng para panjenengan sebekal ngadepanaan bulan suci Ramadan. Sabab negekanian kaula melihat gerakan pemuda dalam hal untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa serta memperbaiki moral anak bangsa sepaling baik, paling luar biasa panika di sakilongka ini mengalahkan tadi sisa-sisa lain. Kadinto satu hal yang perlu boten kaula sokore, kadinto perkara separlu didukung, perlu dibesarkan, perlu dipertahankan. Sebab apa? Perkara yang luar biasa, nikmat luar biasa. Kaula punya harapan, insya Allah dalam waktu dekat Duko Kadinto menjadi desa percontohan di Kecamatan Arjasa pada khususnya, Kanian pada umum, insya Allah. Para rabu strategi sebutan kaulah menjadi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kaulah sareng para panjenengan ampun terbiasa engki panika mendengar atau membaca satu ungkapan yang sangat luar biasa engki panika, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kadinto ungkapan selamat datang dek bulan suci Ramadan. Bening otak kakak sahlan bening mas ahlan wa sahlan sangka sahlan pada di satu ungkapan menyambut akan datangnya bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan Kak Dinto diibaratkan tamu agung, tamu yang luar biasa, yang disambut kaula sareng para panjenengan dengan sukacita dan persiapan yang sangat luar biasa. Mengapa begitu?
Ki akatia maklum Ramadan kali itu bulan yang paling utama, bulan yang dimuliakan jika dibandingkan sareng bulan-bulan yang lain. Para panjenengan sateges pada mulanya apa saja persiapan kaula sareng para panjenengan kaangkui masuk ke bulan Ramadan. Persiapan pertama panika terkait sareng kewajiban kaula ben panjenengan misalnya belum dipenuhi akad dia puasa siada panika beda utangi puasa siada tak puasa sapadeka hari karena udur syar'i napa boleh sebelum udur yang kalian puas panika sebelum masuk Ramadan ini harus diselesaikan kudu Israel kudu ekado sebab manabi tak ekado panjenengan masuk ke bulan Ramadan maka ketika di otang misalnya 5 hari berarti panika samping wajib pakun pagi salah setayana bulan Ramadan sebekal datang kaangkui angkada puasa selam beuna tak laku ki panika itu wajib majer kendel sabola apa kendena menurut Imam Syafi'i yang ki panika satu mut panika sabola apa ki 6,75 on panikan manabi beda dia itu kupaken mutak 6 on 75 ne baelah panikan nyerah panikan para panjenengan sateja pada mulanya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala sanajan sobung keterangan tentang hak manusia. Kadang itu seharusnya kaula berpanjenengan harus bisa memahami ketika didasarkan pada satu kaidah yang kita nikah hukukullahi mabniyatun alal musamahati wa hukukul insani au adami mabniyatun alal musyahati. Hak Allah Subhanahu wa taala panika didasarkan kepada kemudahan-kemudahan kegampangan-kegampangan sementara hak manusia panika didasarkan kepada kesulitan kepada hal yang tidak bisa dikompromi artinya nama-nama menabi hak Allah akatia hampian di otang kuasaan kutu serai sebelum masuk bulan Ramadan bekali datang sementara hak Allah panika dasarna kemurahan dasarna kemudahan bisa tabur-tabur napa boleh hak manusia sedasarkan kepada kesulitan keperkara yang tidak bisa dikompromi artinya lebih jelasnya hak kepada Allah kudu dikente akan dia puasa napa boleh hak kepada manusia mak lebih jelas boleh mundi otang paneka lunas ya sebelum masuk bulan Ramadan, apa boleh otang lah tahun siada neka otang ke manusia lebih serai sebelum masuk bulan Ramadan neka pertama tapi dua para panjenengan sateges pada mulutnya persiapan kaula sareng para panjenengan yang dipanika kalabun mabanyak doa dengan memperbanyak doa panika menandakan pertama kaula panjenengan punya perhatian khusus dekat bulan Ramadan. Yang kedua, pertanda kaula sareng para panjenengan termasuk orang yang sangat senang ketika diri ini bisa sampai usianya masuk pada bulan Ramadan. Sampai takut ke bulan Ramadan panika. Dalam sektor keterangan inna ba'das salafi saungkuna sebagian ulama salaf panika yad'un Allah sittata asyhurin addu'a dekat Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan 6 bulan addu'a kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuballighuhum katipun apa Allah Subhanahu wa taala bisa melanjut umur masuk ke bulan Ramadan abuk kacapuk ke bulan Ramadan manabi mal
tarawih panika malam Sabtu bakal datang panjang umur. Wa yad'una Allah subhanahu wa ta'ala sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Dan sebagian ulama salaf panika nyuwun dekat Allah subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan berikutnya katipun apa ibadah seekala ke bulan Ramadan satujuna katarima dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya panika sanajan hadisnya kau bedah mau hadis dhaif yang dipanika doakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikana beliau masuk bulan Rajab nyuwun kapikatan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekat terus memanjatkan doa dekat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka masuk ke bulan Ramadan. Persiapan nang panika nyuwun kaberkatan nang bulan Rajab, nyuwun kaberkatan nang bulan Sya'ban, dan nyuwun panjang umur masuk ke bulan Ramadan. Telepon istiana pimpinan Kak Dinto di nang bulan Rejab panika kira-kira lah di panika gladi kotor sabulan gladi kotor Sya'ban na sabulan gladi resik menabi di upacara-upacara atau acara-acara penting kan pada gladi resik pada gladi kotor baru hari pelaksanaan tadi bilang di panika nang bulan Ramadan. Pada panjenengan saja sepada mulia saya kapen telok kaulah berhampiran kutu menyebar luaskan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa bisyarah panika kabar gembira sekaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar panika tentang betapa banyak hikmah keutamaan yang tergantung di bulan Ramadan. Kaulah benpai cedera katipun apa saampuna ngaudenge dek kami syarakat itu andi rasa senang rasa bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan. Coba misalnya idza jaa Ramadan manabi bulan Ramadan ampun datang ampun lanapa dipanika futihat abwabul jannah labunna swarga sepepetok kakak dibuka sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa gulikat abwabun nar labunna neraka pada tutup ban Allah Subhanahu wa taala. Wa sufidat syayatin setan-setan pada pengkot sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan pada senyelene banyak dari anak-anak yang agak kritis. Karena bulan Ramadan setan ipengkot kabeh, ditale kabeh. Makian bodoh orang kalah. Makian bodoh orang akhir maksiat. Makin bodoh orang nyala-nyala. Terus saya pengkot apa? Misalnya bodoh saya tanya orang kanika. Di Ibnu Rajab panik adelbu dalam kitab Al-Majalis Al-Wa'adiyah fi tafsiri khairil bariyah. Pengertian setan paneka dibelenggu, setan paneka pengkot nalika masuk bulan Ramadan nika secara garis besar memiliki makna zahir, makna hakiki, makna majasi. Tasfitus syayatin, setan dibelenggu. Nika beda makna hakiki, beda makna majasi. Saya kocak makna hakikinya, makna secara langsung yang dipanika sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan. Setan panika ongku dibelenggu. Ongku dibelenggu, ongku pengkot, ongku dirantai. Cuma dalam hal setan rantai ulama juga beda pendapat. Malah beda pendapat. Yang pertama, saya pun tete panika cuma maradatuhum waru asauhum. Yang dipanika korbi na saya pengkot. Dudengkot nah katwa na setan panika saya pengkot. Mun dunia bolang-bolang takut kebalik katemu. Karena la korbi na tangkap panika
buduk-budukna ki sobung sing ngatur gerakan, sobung sing menggerakkan, kita tepat sasaran akhirnya. Akhirnya apa? Di target sasaran dalam hal menjalankan program setan mereka tak tercapai dengan sempurna. Bos-bosnya tertangkap mereka. Beda ulama pendapat sebaliknya. Saya pengikut mereka benih korpi-korpina, benih bos-bosnya. Tapi justru dume-dume bosnya yang mereka. Maskena tetap bos, tetap kepala, anak buah yang pengikut kan tak bisa menggerakkan oleh. Tak bisa karena tidak-tidak mereka. Jadi perbedaan pandangan ulama tentang masalah setan panika pengikut nanti bulan Ramadan. Beda pengertian panika secara majazi. Jaipun bahasa orang sepuh, model parsemon. Ki setan panika punten tak pengikut. Punten panika parsemon maksud setan pengikut kaulah penhampian nalekan puasa. Ki jerongan ke tabu panika lapar. Maka jalan setan panika tak totok. Jalan setan tak totok. Hawa nafsu panika lemah. Jarang keluar. Amanya anak kulit-kulit. Sanajan ala lakon lang lelah. Leso kalebot. Kita sempat lah. Apikir kena-kena. Maka puasa panika hakikatnya melemahkan deka setan. Melemahkan deka pengaruh tipu daya setan. Di mana puasa nak kaulah penyampaian. Misalnya puasa hanya nguper jadwal makan, justru malah si entah puasa seare biaya hidup mereka 100.000 pas naik waktu Ramadan ke 200.000, kenapa boleh lebih? Mereka benar melemahkan setan, hadir orak setan. Karena apa? Jalan-jalan untuk tumbuhnya energi hawa nafsu mereka semakin kuat. Yang mana puasa konsumtif disulit manabi marakan ikan. Napa boleh detik manabi diperdalam boleh tentang tingkatan-tingkatan puasa yang kita lakukan. Para panjenengan sadaya pada mulia mengenai masalah setan panika pengikut, lalu ada orang yang melakukan keburukan. Nah, dalam kitab manabi ta'khilaf dia selalu naga. Orang mana yang ngelakuin kecubaan benar semata-mata karena setan. Benar semata-mata karena setan. Tapi bodoh orang karena setan. Mereka. Tapi puasa sih benar misalnya orang nyala-nyala. Mereka orang melakukan keburukan bisa jadi karena telok faktor, telok penyebab. Penyebab pertama yang kita an-nafsul khabisah, jiwa secuba, tingkah, tabiat, karakter secuba. Bila latihan gana coba panika masih puasa atau puasa tak mampu untuk menundukkan hawa nafsu. Bakun umpama dia ngamukan buka puasa. Agen mak-mak panika kue itu. Sering ngapain suan buka puasaan. Kenapa? Kalau orang pas sholat anak dia pura-pura itu suan panika. Mereka tabiat nafsu yang tidak baik. Yang kedua yang panika al-adatu ar-rakika, kebiasaan pikiran. Kaulah seorang para panjenengan dalam ilmu jiwa, napa saya kalaku sabun arepanika sekitar 4-50% pengaruhi sarang kebiasaan. Misalnya ini, kaulah napa makesok berjemaah duhur karena tak kebiasaan. Tapi bagi saya kebiasaan berjemaah duhur sopu, nah boleh nyimami. Panika tak nyaman untuk berjemaah karena kebiasaan. Sampai sebiasa misalnya amin main telepon, tak nasi telepon sehari, segala kiamatan. Padahal sinyal cuma 2 jam panika lemut, kesuan kau. Kenapa? Padahal kan itu bagi kebutuhan pokok, tapi karena kebiasaan lagi HP, akhirnya tak nyaman. Di faktor kebiasaan. Ketika kau lesaran para panjenengan di kebiasaan buruk,
maka kebiasaan Kak Dinto akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan buruk tanpa kontrol. Dan kebiasaan Kak Dinto tidak bisa dipikirkan, tidak bisa kaulah perhatikan, tiba-tiba kaulah melakukan panika. Makanya bedese adebu panika membuat kebiasaan baik panika lebih mudah ketimbang kita meninggalkan kebiasaan buruk. Kaulah orang sekali lagi melakukan kebiasaan baik, menumbuhkan kebiasaan baik lebih mudah ketimbang meninggalkan kebiasaan buruk. Sama kenapa? Mulai kebiasaan kan diulang-ulang kan bisa, tapi ketika kita sebelumnya sudah punya kebiasaan buruk, untuk meninggalkan panika sulit luar biasa. Oh ambuan aku, ambuan lah gerak. Alah kok boleh keluar? Kenapa? Faktor kebiasaan. Lalu yang ketiga, enti panika termasuk manusia, panika jin atau setan minal ins, asyaitanu minal ins, panika setan dari jenis manusia. Mereka juga menyebabkan kaulah sareng para panjenengan lakukan perbuatan buruk. Misalnya kancana tu buat laku, kaulah kanca ben panika pengaruhi ben panika, bener setan mempengaruhi panika. Panika di kanca keluarga atau semacam yang tidak baik, punya kelakuan yang tidak baik, punya akhlak yang tidak baik, punya karakter yang tidak baik, punya kebiasaan yang tidak baik. Panika amat mempengaruhi terhadap cara berpikir kaulah, cara bersikap dan bertindak kaulah sareng para panjenengan. Makanya lingkungan yang baik sangat mendukung terhadap kebaikan-kebaikan kaulah sareng para panjenengan seperti itu. Para rabu sateja supaya mulai masalah. Ini nomor 3, berarti ini nomor 4. Ini nomor 4 sampai lupa ada lagi berarti tongki lah kita. Bagi perpanjang sama tanya jawab. Dan panika sebelum masuk Ramadan panika katipun apa kaulah sareng para panjenengan melakukan taubatan nasuha. Kalau itu yang paling penting, taubatan nasuha. Akan masuk bulan Ramadan, bulan suci, diri bagaimana dalam masuk dalam keadaan suci. Kak Dinto yang paling utama dalam ilmu tasawuf, paling utama Kak Dinto taubatan nasuha panika. Makanya ketika orang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, panika syarat pertama harus suci. Sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum di Isra Mi'raj, yang beliau terlebih dahulu harus dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, lalu diisi dengan sifat-sifat terpuji oleh malaikat Jibril Mikail Israfil. Untuk apa kepentingannya? Ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang bersih dibersihkan lagi dan ditambah dengan sifat-sifat terpuji. Kalau udah salah para panjenengan ngalakukan ibadah pun apa-apa, utamanya sampai jam 5 waktu, terlebih dahulu harus membedah hati kita, membedah jiwa kita melalui panika auto. Maka kalau udah salah para panjenengan masuk ke bulan suci Ramadan, bedah diri ini, bedah dada ini dengan melakukan taubatan nasuha. Masyarakat itu kau udah sampai makin kau mau ingat ini taubatan nasuha panika atau kota cerak lah cerak kelak gua ulangi boleh panika ulangi boleh tapi nggak apa-apa, seperti hampir nggak saya tobat masih kelak gua boleh sebab kenapa nyaman lebih barumpeng masih jelas tarik tampur ya orangnya rumah barumpeng boleh. Ken Arun muna tobat panika Arun. Makanya jangan berputus asa, jangan rasa bukitan hati, lalu kaulah benar tidak mau bertobat kepada Allah karena bekal apa boleh tidak apa-apa. Misalnya kaulah nggak bisa berhenti dari keburukan padahal ampun teruang buat, tapi tak bisa. Tetap hampir lakukan taubat, perbanyak istighfar, lakukan kebaikan-kebaikan. Barangkali esok atau lusa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan maunahnya sehingga di kemampuan luar biasa untuk keluar dari kebiasaan buruk panika. Mungkin Kak itu sekater sebagai pengantar menggaulah banyak sampai hajam dan baleman kita tanya. Jadi untuk selanjutnya kau sudah sampaikan ke sampean
kaulah hanya menemani jika kaulah misalnya nanti mampu apa ini keterangan, kaulah beri keterangan semampunya, tak mampu kaulah autana. Jadi autana. Mungkin saat itu selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan tausiah singkat yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan bisa menambah hasanah keilmuan kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kepada para hadirin undangan yang terhormat, pada selanjutnya yaitu sesi tanya jawab akan kami buka 3 sesi. Sesi pertama 3 penanya, sesi kedua 2 penanya, dan sesi terakhir kami kondisikan situasional. Kepada para hadirin, adik-adik, bapak-bapak, tor cakanca, nek pula bodo hal-hal saya pernah dijumpai dalam audion, saya pernah dijumpai baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan tak nyata, juga itu di media sosial. Saya perlu penjelasan, terutama para adik-adik yang kritis-kritis kemungkinan menjumpai hal di dunia pendidikannya. Silahkan ditanyakan, pompong samangkin berdiri ahlinya. Kepada para hadirin dipersilahkan untuk bertanya. Dibuka 3 penanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang seputaran puasa, kami di sini ada beberapa pertanyaan. Mungkin hanya 3 saja yang diterima oleh Pak Moderator, jadi saya bertanya 3 saja sekalian. Yang pertama, bagaimana semisalnya saya pada saat itu mau sahur, Pak. Mau sahur ternyata bangunnya sudah azan subuh. Nah di situ saya ragu-ragu apakah saya mau sahur atau tidak. Sedangkan saya baru bangun pada saat itu. Jadi apakah saya harus melanjutkan sahur atau seperti apa? Yang kedua, ada teman saya kemarin itu baru melaksanakan puasa hari pertama. Jadi dia itu tidur dari pagi sampai sore seperti itu. Jadi bagaimana hukum puasanya? Dan yang ketiga, puasa. Dari puasa itu bagaimana ciri-ciri orang yang berpuasa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung dijawab saja biar tidak hilang dalam ingatan saya. Yang pertama mengenai masalah sahur. Bangun pas orang adzan subuh, apakah boleh makan sahur atau tidak? Kalau sudah fajar menyingsing, fajar shadiq menyingsing, masuk waktu subuh, ya kita tidak diperbolehkan untuk makan, karena yang dikatakan puasa adalah al-imsak al-muftiran fi jami'i naharihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi.
yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa pada semua siang Ramadan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya tidak usah sahur, karena sahur itu tidak wajib, sahur itu sunnah, di dalamnya ada kandungan barokah, tidak apa-apa. Dan sahur itu tidak harus ada akhir. Bagi orang yang khawatir nggak bisa bangun di waktu sahur, tidak apa-apa. Makan misalnya sahur, niatkan sahur jam 10, jam 2, jam 1, tidak apa-apa juga. Sudah mendapatkan kesunahan. Cuma diakhirkan itu ada kesunahan lain. Sebab kenapa? Karena kalau diakhirkan misalnya sahurnya setengah jam sebelum subuh, nanti pagi hari waktu sarapan perut masih terasa kenyang. Jadi kalau sahurnya jam 12, bangun subuh sudah lapar lagi. Gitu. Karena disunahkan mengakhirkan makan sahur. Nah, selanjutnya kalau dikembangkan, misalnya bagaimana kalau saya bangun tidak tidur langsung makan, niat sahur, setelah saya makan sahur ternyata orang sudah selesai salat subuh. Ini mungkin pertanyaan yang agak menarik kalau saya kembangkan. Bangun langsung makan sahur, kita mengira belum imsak, kita mengira belum subuh. Tapi ternyata setelah minum, orang sudah salat, keluar dari masjid. Berarti tadi sahurnya itu orang saat salat atau saat dzikir setelah salat. Ini gimana ini? Nah, orang yang mengalami begitu masuk dalam kaidah itu la ibratan bidhanni al-mubayyin khata'uhu. Tidak diperhitungkan satu dugaan yang nyata-nyata keliru. Artinya apa? Kita kan punya dugaan di sangkaan kaula penampian, bekto panika antak masuk, bekto imsak di antak sopu, ngira bekto sahur. Kadinto sangkaan kaula penampian, tapi ternyata salah, maka sangkaan kadinto tak yangkep, tidak dinilai, tidak diperhitungkan, yangkep hampian paneka, kita tetap makan di waktu hampean harus meninggalkan makan, hampean makan di waktu hampean puasa, maka hampean dimakan paneka tak ihokome makan lupa paneka karena sengaja tiampian pakun tak oleh adeer pakun kotu ada ke puasa paneka sampai sore cuma puasa hampean tak ereken tak yang deket setelah Ramadan gak dinto masuk dekat otang harus dikotor. Di sana sarang misalnya hampian paneka bekto bode lembo nginep ketepaan jam sayangku mate otabe lopat yang jam coba ke timur odon mulai tole sampai sore paneka tak mengerpun apapun apa ajam nak masuk ke kapi ke dalam borong bapak obat ngira lah masuk betul memberi apuka perang apuka terang betina nyoknal kira kaneka di hampian tak oleh nerusaken ada ambu ada paneka ambu anekan oleh ada deki salah terena maghrib bila maghrib puro ada puasa hampian gak dinto tak ereken paham tak ereken ki tak yang deki putus serai boktona bulan sampurna bulan Ramadan sami karena tenda panika kaidahnya la ibrata bidhanni al-mubayyinu khata'uhu. Mereka pertanyaan kaping 2 di panika puasa itu maduro dari lastade asawur sampai maghrib. Telepon kau lah buat nak bisa dong meski puasa 6 tahun aku kelar dia tidak malolo beda kita ni panika nau musoin ibadah tidungna mereka puasa panika ibadah cuma maksud tidung ibadah benar panika maksud
tedungna orang puasa panika ibadah si pertama panika asaren katempeng keluar ajelanan sobung lakona, mata kita akan melihat pemandangan ini dan itu, menimbulkan nafsu dan seterusnya. Panika pas sampean asaren menjaga diri untuk tidak melakukan maksiat, panika ibadah. Nomor 2, sampean muntah asaren misalnya, panika bisa ke apa sabuk kabulin luar biasa. Akhirnya sampean asaren untuk menjaga puasa, panika juga ibadah. Saking masa asaren panika takut anak kau sampean panika anak kena tidur kutu akalai berdipini bener ibadah panika. Benar ibadah kerusakan. Karena apa? Perlu kita pahami, kita puasa bukan berarti harus istirahat total. Mun beda lakon, alako pakun, cuma lakon apa nikah diokor-okor. Cek talebet, pas talebet batal na puasa, nikah kita say. Pakun ala lakon sentar keren atau keren, sentar kasabu pakun kasabu minum kerbina sapena pakun piara. Mana pas kedung malokon cek-cek nak kalai berdiri malam panika. Malam. Di hukum nama Nabi tedung malolo sampai horena panika hukum puasana makruh. Hukum puasana makruh panika. Sementara sampean kan tedung terus berarti sopuna hilang, duhurna hilang, asarna hilang, panika haram. Panikana haram atengkel sampai dengan 5 waktu yang jadi kewajiban panika haram. Tedung hampian panika di pengaruh naka puasa panika hukum nama makruh. Makruh panika pun apa artinya? Hampian ngalakone setong perkara yang membuat hilangnya genceran ibadah puasa. Saya itu kocak makruh panika mun etengkel oleh genceran panika. Pas kapeng telok yang panika tangga puasa etare masalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tangga panika bisa pas, bisa tak pas. Sami sarang kaula penyampaian apa ki orang orang baik, orang baik. Ternyata kata tak baik, hanya setengah baik. Kadang malah tak tepo, tak baik kongku. Karena ini mana tanda? Tanda itu hanya perkiraan. Di ketika kita bicara tanda-tanda orang yang ibadah puasanya diterima, itu ya bisa benar 100%, bisa setengah benar, bahkan bisa jadi kita tertipu. Panika, utung ngate-ngate. Napa tandanya? Di tandanya panika punapa sebelum bulan Ramadan, nekat teti milik kaulah sarang para pancingan. Punapa sebelum bulan Ramadan pertama ini? Ramadan panika di awal berrahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. 10 hari pertama ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang selesai puasa ada berrahmat. Ada kasih sayang. Pertama-tama kasih sayang panika terhadap keluarga. Tak kasar-kasar ke keluarganya. Tak kasar-kasar bahasana santun panikana. Tak nyakei atena keluarganya. Kata rahmat kali itu penuh berupa ucapan halus, mereka tingginya sakitnya secara batin. Karena kalau tinggal kembali sakit, sebelum telepon sakane. Karena kan bener rahmat, kalau aku tak nyala-nyala ke mata telepon, aku kan nyala-nyala gara-gara telepon, agak lain, telepon tak ada telepon sakane mentau. Karena aku gara-gara telepon agak lain, berarti beda perhatian. Mereka, dia ada rahmat di dadanya, kasih sayang. Terutama kepada keluarga, kepada anak. Sebelum Ramadan kita agak kasar, agak kaku, agak keras terhadap keluarga, terhadap anak. Setelah Ramadan ini penuh kasih sayang, lemah lembut. Pas di tengahnya panika, dia ada maghfirah. Maghfirah artinya apa? Kaulah bersampian oleh sapura dari Allah, berarti diri ini sudah punya perkara maghfirah, perkara dinyapora ke orang lain. Dinyapora, kata tangki segala nyala, kata tangki sebut tak kali bure, mungkin kita bisa pora.
karena kau penampilan muka ate kagunya pura dosa sampai minta sapora tak minta sapora tak punya sapora penampilan kan sudah punya maghfirah. Kemudian yang terakhir ikun minan nar, terbebas dari api neraka, terbebas dari ancaman api neraka. Artinya apa? Orang yang ampun terbebas dari api neraka, maka seluruh anggota badannya, zahiran wa batinan, selamat dari perbuatan maksiat. Ibadah nama apa? Amal saleh nama apa? Hubungan kepada Allah luar biasa, kepada sesama manusia luar biasa, terhadap lingkungan sekitar kita juga luar biasa. Itu diantara tandanya kita mendapatkan apa yang ada di bulan Ramadan sebagai bukti atau tanda kita ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar penjelasan dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Pertanyaannya bebas. Saya tanya ya tore maju ke aduk. Dan kalau bisa perkenalkan diri pada kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau punapa sampah puasa, tapi tak sampah jeng. Tadi untuk kasih punapa puasa, tapi tak sampah jeng. Nomor dua untuk kaulah ning suarana tak oleh kanya mana. Sariang beda kakaknya bungso beda jengna dinto kaulah taro oning ngaka nyamana kadinto. Saka dinto assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di matur sakelangkong kok itu pertanyaan nomor 2 kau laik tu pikiran sebab kenapa dari bahasa apa itu tak ngerti hati tak kaget tapi merasa mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala apa itu tuh kata orang sepertama orang puasa kita apeje ngaran maka itu kisahnya ben orang apeje tapi tak pun ngelakuin maksiat sampai berpanika. Kita ibadah naik kalako, perintah naik kalako, larangan naik kalako dia. Tak binto, ki puasa panika, saya kalako kak binto, menapi atengkel dekat kewajiban selain, panika ki pertama membuat otak mempengaruhi dekat kualitas ibadah puasa seperti kau datang aku.
Karena ibadah puasa saya lakukan itu kutuna mempengaruhi deka jiwa kaula benhampian kaangkui ngalakuni kasayan. Sebab kenapa? Setan jalan-jalannya ampun toto. Kenapa boleh menurut pendapat yang lain engkipaneka setan-setan lain pengkot. Kian pakun ngalakuni pelanggaran dalam bentuk meninggalkan kewajiban. Kadinto termasuk ibadah puasa yang tidak memiliki pengaruh apapun terhadap ibadah yang kita lakukan, terhadap ibadah lain, kewajiban rutin yang harus kita lakukan, yaitu berupa salat 5 waktu. Harusnya ketika kita puasa, ibadah salatnya semakin meningkat, bukan semakin hilang. Itu. Tapi ki makun mendingan, ki makun pente. Hampir ki gelem puasa, sanajan tak apa, yo ki pente panika. Hanya kepentingan budaya utama. Kan itu pertimbangan paling ngambil benar ki pente. Ketimbang hela tak puasa tak apa je. Panika ki beda pente. Di mana bi beda oleh para panika, ki malar moga. Panika lambat laun puasana bisa ngangkat dek ke sampejengna. Utamu sampejengna bisa ngangkat ke puasana. Panika. Pas kaping 2 di oneng suarana tak kenal koreng. Bukan nama tadi kan udah lepas kan. Itu udah lah jawab. Di Paseran. Tak kaleroa dalam pembahasan dibandingkan asal diri kaulah sarang para panjenengan. Pasera asal diri kaulah sarang para panjenengan engki panika dari Nur Sejati panika pasera engki panika Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulah penampilan cuma mendengar namanya disebut. Ketika disebut namanya kaulah panjenengan agar tidak termasuk orang yang sangat kikir, maka menjawablah dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Muhammad, nama yang dipuji oleh manusia yang ada di dunia, sampai masuk ke alam jin, alam malakut, semua memuji. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Namanya kita dengar, namanya kita kenal, walaupun kita belum ketemu. Padahal itulah asal kita. Itu asal kita, itulah jati diri kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ikutnya sarehan tapi bungso, tidak bungso tapi sarehan. Dan itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum Allah menciptakan makhluk, maka Allah ciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul makhluqa. Cek sangking benih karena kau Muhammad. Cek sangking benih karena kau Muhammad. Aku tak kira nyipta deka makhluk. Dikarenakan Nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala kasihkan nyiptakan makhluk-makhluk yang dipanggilkan dari asal Nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu syariat. Tapi bungso. Kota bungso apa? Ki Muhammad dalam bentuk nur, Panika Muhammad awal yang pertama kali ada. Tapi Muhammad dalam bentuk nur, jasmani dan rohani, terlahir ke dunia sebagai nabi yang terakhir, sebagai bungso. Kotak muda-mudaan padahal panika awal dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada istilah Muhammad awal, Muhammad akhir. Muhammad awal dalam arti Nabi Muhammad dalam bentuk nur, Muhammad akhir dalam arti nur jasa secara utuh kata dia para panjenengan setuju. Ki melaksamu ke tak kalah hero jawaban dari kita, karena jawaban gak datang juga.
kaula kadito motor sekalong kong berkaustas kaula kadito yang pun oning kanyamana mungkin kaula panika kaula taoning kanyamana si mungkin jelas mato sa kalangkong kaula dito susubong beto sebut. Penanya ketiga dipersilakan untuk maju ke ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekak gemai kota ulama ben bumara. Lamun beda kaula tero oninga rupa bentukna ben fungsina. Sebab nang kangen tak dito tak tertib sakale. Kocak kangen tak dito kan umat Islam 100%. Tapi pun apa pernah dengar aja beda lakon tak tertib. Soalnya mau tak tertib tak salah kan kita ya bang kaula. Panika kaula tero rupa bentukna ben fungsina tero oninga di antara dua panika. Sakak dinto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong ulama panika bentuk jelma tak jelma panika makna banyak dari bentuk tunggal yang panika alimun panika orang sealim pasal orang sealim orang yang berilmu. Syarat utama alim panika orang yang berilmu karena dari alimay namu ilman wa maklaman fahuwa alimun, orang yang punya pengetahuan, orang yang punya ilmu. Nah sebenarnya kata ilmu kan itu umum, panika tidak hanya terbatas pada ilmu agama. Ilmu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ilmu umum maupun ilmu agama, semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma manabi ilmu agama panika dibawa oleh kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manabi ilmu umum panika berdasarkan hasil olah pikir, pengalaman dan penelitian panika manusia itu mulai dari awal sampai akhir terus panika dikembangkan. Kayak nama lagu tera, itu pengeras suara, benar dari kecil kan itu hasil penelitian. Orang yang berilmu, ilmu apapun itu dikatakan ulama. Manabi jumlah namanya lebih dari dua, mana kayak kota ulama, karena jama ulama dari ilmun ilmani ulama'u, di ulama. Pasera ulama panika napa cukup dengan ilmunya saja, ternyata tidak cukup. Karena apa? Didasarkan kepada dua ayat. Yang pertama adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah panika mengangkat derajatnya sampai beberapa derajat. Yang panika pertama adalah bagi orang yang beriman dan berilmu. Ki beriman melulu tidak ada ilmunya, ki biasa-biasa. Berilmu melulu sebung iman napane karo rosak pada pendeta nah Saifuddin Ibrahim berilmu panika iman na elang ya tena norok Kristen mesoy Islam terus panika ustadna panika asalnya Ustad Akbar panika ahli ceramah ahli kitab panika apal ke hadis-hadis panika jadi panika awalnya dari ormas tertentu murtad
ilmu tinggi tapi karena ada imannya ngan tepe Islam terus ngan tepe agama asal. Kaping dua yang dipanika innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hanya saja ibadah saya kak dinto. Innama panika kita ada tafsir dalam ilmu balaghah. Ilmu pembatasan hanya saja koma. Biasanya bahasa kalian koma. Panika takut dekat Allah Subhanahu wa taala yang dipanika dari kabulan Allah arupa ulama. Koma ulama dari kabulan Allah panika saya takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana bi ilmu na beda, iman na beda, maka lahirlah yang namanya yakhshallah, takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Panika ulama yang sesungguhnya. Beda ilmuna, beda imanna, lalu pergabungan antara ilmu beriman tombu seanyama yakhshallah, takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Panika ulama yang sesungguhnya. Kak Dinto pucak ulama akhirat yaitu Imam Al-Ghazali. Kaping dua sekucak umara. Umara panika berasal dari amirun, amirani umarau. Bukan bentuk jamak, bentuk plural kayak pun tak suruh. Makna banyak. Dari amirun, amirun panika artinya apa? Penguasa. Amirun, penguasa. Di orang yang punya kekuasaan. Panika nyaman amir. Di amir gak dinto wahenya. Cek rumah ucap presiden, gubernur, bupati, terus camat, kepala desa, siapa saja yang punya kekuasaan baik formal maupun non formal, panikannya mana amir. Mana bentuk jamak namanya umar, ini kekuasaan. Kan? Maka siapapun yang punya kekuasaan, katipun apa kekuasaan negara itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara benakapi melihat, bertemu, mengetahui terhadap kemungkaran yang terjadi, falyughayyir biyadihi, maka rubalah keadaan itu menjadi lebih baik. Biatihi dengan kekuasaannya. Beli bertanam tak itu pasti tamprer ya orang nganu nyala-nyala. Orang tak puasa orang temui teman-teman yang penting nih. Tapi biatih dengan kekuasaannya. Mana kekuasaan formal? Kekuasaannya diberikan dengan cara paksa. Karena apa? Ada payung hukum. Mana kau lah kemampuan lagi menyampaikan mereka itu. Karena guru kekuasaan apa? Ngajere. Kan? Dia terfokus hanya pada pemerintah. Maka yang baik adalah katipun apa? Ketika ulama sekaligus umara bersatu padu panikana, lalu dibantu oleh semua elemen, semua unsur yang ada panika untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kak Dinto termasuk umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik, umat terbaik punya ilmu lalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kerja sama terbangun panika. Maka sebelum saya sepan, sebelum sebetal-betal, karena hubungan antara rakyat sareng pemimpin panikana dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kaulah berpanjenengan epakon sareng Allah Subhanahu wa taala, taat ke Allah, taat ke Rasulullah, wa ulil amri minkum. Deka ulil amri pada kasera dipanika ulama sareng umara, pemimpin sareng para ulama. Aneka ini bersatu padu untuk melakukan perbaikan. Nah, hubungannya seperti makmum dengan imam. Mana bi imam paling gak sujud, ki makmum ora sujud ya. Imam jaga, makmum mau jaga ya. Ki imam na sujud, makmum na ruku. Imam na ruku, makmum na sujud. Palang marah panika. Yang mana termasuk makmum nyalin cocok nyalakan imamna marah panika. Tapi kalero makmum setakno. Sebenarnya ketika imam salah,
panika diingatkan subhanallah. Paenga panika imam salah cek labung cek toroke. Tapi paenga subhanallah biasa na panika. Arupuk langsung sujud lah dari Fatihah. Kau cak subhanallah. Niatnya harus niat di pikir. Artinya apa? Orang mainnya pemimpin yang salah harus ikhlas lillahi ta'ala banyak kepentingan karena pegel, napa boleh lebendang, napa boleh beda pilihan. Jangan karena itu. Kalau mengingatkan karena itu, maka yang mengingatkan batal duluan. Karena batal kalau subhanallah misalnya benih niat zikir tapi niat mainnya imam. Karena kalau batal sampai jam betal sampai jam bener saya payah nggak sebetal kau lah semuanya betal karena apa tidak lillahi ta'ala tidak Allah ta'ala makanya namanya itu lillahi ta'ala maksud semuanya tak salah ke hukum Allah subhanahu wa ta'ala sesama mana yang terjadi di para panika orang keliru ya pasti kan hampir ngare berdoa tak salah sopung kan ketika ada yang salah dengan pemimpin, kita harus mengingatkan. Tapi kalau ongku salah apa punten harus nyata. Takut kau lah benampian, tidak salah, pernah kau lah itu korban berita hoak. Berita pak mana harapannya gak tambah salah, betal gak ada kau. Nah diingatkan. Ketika pun diingatkan lillahi ta'ala mengingatkan, tapi pakun ngalakonin apa kesalahan panika hampean wajib mufaraqah. Wajib memisahkan diri dari imam tapi tidak keluar barisan. Pakun di barisan kita lewat. Kenglah niat tak norok kai imam. Panika imam lah sampai tak berhenti tapi tidak keluar dari barisan. Hampian kening tadi kata ator dan pemimpinnya ketika pemimpinnya sudah jelas-jelas melakukan kesalahan tapi hampian jangan keluar dari barisan LG dan kalau dari barisan apapun tang kuda nyebat seterusnya mereka salah ampun bisa dikatakan hebat makar di dalam Islam ada aturannya ada normanya maka yang bagus adalah bagaimana saling bekerja sama. Tidak seterusnya rakyat itu salah dan tidak seterusnya pemimpin itu benar. Maka harus kerjasama agar kepemimpinan seperti Sayyidina Umar bisa terwujud, umat seperti Sayyidina Umar bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kemudian kita punya pikiran merindukan kepemimpinan Sayyidina Umar sementara kita tidak memiliki mental seperti mental umatnya Sayyidina Umar dirosak. Misalnya kaulah panika niro gaya nak si pemimpin Sayyidina Umar dosa pendamping tidak usah aman saya tidak usah Presiden Jokowi kepada panika habis tak kira umur 2 hari belakang lain zaman lain situasi karena apa kondisinya tidak seperti kondisi Sayyidina Umar dia harus sama mana dia pun dicukupkan kaulah secara pribadi napa saya sampaikan pasti ada sekian kelemahan kesalahan non sapora secara jera-jera dan kaulah setiap ada pengajian dia markalito mana bibada kalero tolong karena jangan dibiarkan kekeliruan kaulah parlo dekik beda saya menyampaikan Ustaz tadi tersampaikan sampean keliru mereka dibuat WA akan menarik pernyataan kaula untuk memberi klarifikasi dengan yang benar. Di Sapura Aki mana beda khilaf, beda kekeliruan, matur sakalampung sakelenaki dipersilahkan Kang Nimbrung di Ekipanika Majlis Zikir wa Ta'lim Fastabiqul Khairat merupakan kehormatan luar biasa Kang Beten kaula. Kirana sakadinto ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih kami aturkan. Mudah-mudahan pun apa saya sampaikan beliau akan menambah hasanah keilmuan kita sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, lebih-lebih kami bekal untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Demikianlah acara dari awal hingga akhir. Semoga kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita nantinya bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan benar dan baik. Sebelum acara tutup, dari Hutan Kaule tanto banyak kacangkulangan baik dari pamatur, sikap, lain-lain pun Allah sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Tibil Qulub secara bersama-sama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.